Selamat sore, bertemu lagi dengan saya Wahyu Del Panggabean, Direktur Utama Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bertandang ke kantor seorang pengacara muda, yaitu Bapak Jethro Sibarani SIMH, yang akhir-akhir ini namanya mulai populer di Pekanbaru pada khususnya, dan Riau pada umumnya. Barangkali pemirsa akan banyak hal yang kita gali dari wawancara bincang santai dengan lawyer muda kita ini. Apa kabar Pak Jethro Sibarani? Sehat, Mas. Ya, nampaknya gagah kali ya sore ini ya. Oke, Pak Sibarani, saya akan memulai perbincangan santai kita. Barangkali ada hal yang perlu saya tanyakan pertama. Dan sekarang Bapak sudah menjadi pengacara ya, yang nama Bapak akhir-akhir ini sangat populer, khususnya di Pekanbaru dan Riau pada umumnya. Bapak bisa mungkin menceritakan sedikit tentang riwayat hidup Bapak, di mana Bapak dilahirkan dan pada tahun berapa itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya dilahirkan di kisaran tahun 1987. Tahun 87 Pak ya? Iya. Hijrahlah ke Kandis. Ke Kandis. Tahun 96. Ke Kandis. Iya. Kandis itu Bengkalis ya? Kandis itu Kabupaten Siak. Kabupaten Siak. Iya. Iya. Oke. Kecamatan Kandis. Oke. Terus saya sekolah SD di sana. SD udah di Kandis. Iya. SMP di sana. Baru SMA ke Pekanbaru. Kan SMA berapa itu Pak SMA Jethro? 7. SMA 7. Iya. Terus setelah itu saya tes polisi. Nah, tamat tahun berapa? Dari Tahun 2006. 2006 Iya. tamat. Kemudian terus tes masuk polisi. Masuk tes polisi. Iya. Kalah, langsung saya kuliah ke Itu Medan. polisi itu Bintara atau Perwira waktu itu? Dut Akpol. Di Akpo Akademi Iya. Kepolisian. Iya. Nah, terus setelah itu kalah, langsung saya kuliah ke Medan. Medan di Iya. fakultas apa? Di universitas Terus mana? saya pilih karena kebetulan juga perguruan tinggi negeri sudah tutup, Nah, saya pilih swasta. swasta di mana Yaitu Pak? Universitas HKBP Nomensen Medan. Nomensen, wah itu menarik. Oh, Universitas Nomensen itu salah satu universitas swasta yang sangat populer ya Pak ya di Medan. Di Medan. Oke Pak. Kemudian mengambil fakultas apa? Saya di sana mengambil fakultas hukum. Kenapa saya mengambil fakultas hukum? Karena menurut saya itu sejak saya kalah dari melamar Akpol, saya ingin jadi penegak hukum juga. Ingin menjadi penegak hukum. Iya. Dan kemudian kapan kira-kira tumbuhnya keinginan menjadi seorang lawyer? Jadi sembari saya kuliah, saya masuk organisasi ini namanya Permahi. Bermain. Iya, Perkumpulan Mahasiswa Hukum Indonesia. Waktu itu udah semester berapa itu? Saya masuk itu semester 2. Semester 2. Iya. Jadi sudah aktif ya di organisasi. Aktif Pada organisasi. semester 2. Iya. Terus Pak. Terus saya itu jumpa dengan senior. Senior yang iya. akan mendidik kami di Permahi. Di cabang Medan. Permai itu ya Di benar. cabang Medan. Iya. Senior saya itu sering memberikan setiap Sabtu malam minggu lah. Iya. Memberikan namanya seminar. Iya. Memberikan Bedam bawa wawasan lah ya. Iya. Seperti itu. Jadi artinya dari sembari mereka itu saya lihat dari advokat, ternyata seperti ini advokatnya. Jadi harus artinya mereka ini membela keadilan. Dan juga bisa dikatakan advokat itu rezeki harimau. Yang saya jumpai ini kebetulan orang-orang yang luar biasa. Jadi saya ikut tentang mereka. Gitu. Oke, ada sedikit saya mau tanya. Ini pengaruh didikan orang tua itu kepada Pak Sibarani gimana selama ini? Mulai dari kecil mungkin apa-apa yang ditanamkan oleh bapak kita kepada kita. Pengaruh didikan orang tua itu sangat keras dalam kehidupan kami berumah tangga. Orang tua itu mendidik kami itu sangat luar biasa keras. Luar biasa. Ya. Mengutamakan pendidikan. Bapak masih seperti bapak saya, masih main pukul. Kalau kita salah, kalau ayah saya dulu, nah segan Pak, bisa bengkak-bengkak dipukulnya. Bukan lagi main pukul Pak, kompel PM itu langsung. Itu ke pinggang tuh? Langsung ke kaki. Ke kaki. Itu kalau kita melakukan kesalahan. Dan menurut Bapak, bagaimana pengaruhnya sekarang didikan orang tua yang terlalu keras itu? Jadi didikan orang tua yang artinya kalau kita melakukan kesalahan dia keras, ya. Artinya ini menjadi artinya jadi kita itu dibina untuk baik.
Dibina untuk baik. Iya. Dan diarahkan untuk artinya bisa terarah dalam Bisa rumah terarah, tangga. Iya, mengikuti aturan dalam rumah tangga. Jadi nggak ada dendam ya sampai sekarang. Tak ada yang dendam. Karena sudah saya rasakan didikannya itu, Pak. Luar biasa Luar ya. biasa, Pak. Luar biasa Iya, sekali. luar Oke biasa. Pak. Oke. Kapan mulai terbetik kira-kira keinginan menjadi lawyer sehingga sampai sekarang menjadi pengacara yang populer itu? Kapan mulai ada keinginan menjadi pengacara itu kapan? Keinginan saya ini untuk jadi lawyer ini sejak saya 2014. 2014 waktu Iya. itu masih kuliah. Saya sebenarnya setelah wisuda langsung kerja legal bank. Iya. Legal bank. Dari dalam Di mana itu? di Medan. Di Medan. Iya. Saya kerja di Medan di legal bank. Melamar ke sana. Iya. Masih kuliah tuh. Sudah wisuda. Sudah wisuda, Iya. sudah tamat ya. Sembari saya dia proses ada yang minta tolong dengan saya, ya, masalah pidana. Iya. Jadi karena kebetulan juga sampai proses ke persidangan, saya tidak bisa membelanya. Tidak bisa membelanya. Iya. Karena Jadi, kita tidak punya legalitas. Legalitas, betul. Jadi sembari dari situ saya berpikir, jadi orang yang saya bela ini orang yang tertindas hukum. Iya. Iya. Perlu pembelaan yang semestinya. Jadi saya berpikir saya harus ambil PKPA, ujian, nanti setelah lulus baru disumpah. Jadi pekerjaan legal bank itu waktu itu yang mendorong Bapak sebenarnya. Iya, benar. Oke. Terus waktu masa kuliah mungkin ada yang Bapak idolakan pada waktu itu sehingga tiba-tiba itu ketemu itu pada saat itu dan ada keinginan muncul gitu. Iya, Pak. Sebenarnya dalam hati benak saya dari kecil, dari sejak saya kuliah, itu saya itu berkeinginan jadi advokat. Tapi karena kami itu ada 9 bersaudara, semua kuliah, Pak. Semua kuliah nih, Pak. Artinya biaya sangat besar. Jadi saya mengalah dulu untuk bekerja untuk mengambil pendidikan itu. Setelah itu dalam proses perkuliahan itu saya mengelolakan itu sewaktu saya kuliah itu Pak Otto Hasibuan. Beliau yang saya Profesor Otto Hasibuan. Iya, profesor. Pernah ketemu ya? Sudah 3 kali sewaktu di Medan. Waktu di Medan. Waktu kuliah juga. Waktu kuliah saya diajak senior untuk sumpah. Iya. Dipertemukan. Oh, untuk sumpah pengacara ya. Jadi saya lihat ini orang Pak Otto. Jadi kemudian pertemuan kedua begitu juga sumpah. Oh, waktu ketiga baru sumpah. saya. Ya. Jadi setiap dia itu beliau itu Pak Prof itu berpidato, ya. Kalau mau jadi pengacara yang sukses dan luar biasa, 10 perkara harus bisa kamu tangani dalam satu hari. Artinya mengerjakannya lah ya. Kalau kamu sudah bisa mengerjakan 10 perkara dalam 1 hari, artinya manajemen waktu. Iya. Mengelola waktu. Ya. Oke, Pak. Begitu tamat itu, kemudian menjadi pengacara itu, menjadi lawyer itu, apakah Bapak langsung buka praktek atau magang dulu dengan senior? Atau bagaimana? Dulu sewaktu saya di Medan, sebelum saya membuka kantor sendiri, saya sudah magang. Magang di Medan magangnya. Iya, saya sudah berapa lama magangnya? Saya sudah magang di sana sekitar 3 tahun. 3 tahun lama juga ya, Pak ya? Saya ikut senior terus. Oh, kemudian baru pindah ke Pekanbaru. Baru setelah itu saya pindah ke Pekanbaru. Nah, siapa yang mendorong Bapak pindah ke Pekanbaru? Itu di Medan kan ladang pengacara ini lebih empuk kabarnya ya. Kenapa pindah ke Pekanbaru? Saya berpikir bahwa di Medan itu sudah artinya berbagai senior dari berbagai kampus pengacara sudah banyak. Dan saya berpikir itu saya mengambil karena Rio ini artinya masih provinsi masih baru berkembang. Pembangunannya. Saya berpikir saya harus berangkat ke hijrah lagi ke Pekanbaru, ke Riau. Karena orang tua memang tinggal di Riau di Kandim. Iya, benar, Pak. Dan yang kedua income di Riau-nya tinggi. Iya. Di situ saya tertarik. Memangnya daerah sawit ya. Daerah sawit, luar biasa minyak, itu. Sawit terluas Indonesia kan di Riau, Pak. Iya, benar. Oke, Pak. Kembali ke belakang dulu. Ada yang terlewat tadi. Sepanjang kuliah di S1 di Nomensen, Fakultas Hukum Nomensen itu terkenal ya, Pak ya. Iya, dan saya dengar itu. Dan ada kira-kira ya yang Bapak idolakan dosen pada waktu. Di antara dosen yang mengajar itu, ada enggak yang masih teringat dengan dosen yang berkesan?
di antara dosen saya sejak saya mengajar itu sampai hari ini teringat, dan kami sudah pernah sudah menjalin partner saat ini, Siapa itu, Pak? yaitu Martin Simanguntung SHMH. Gimana gimana, Pak? Kenapa Bapak mengidolakan dia? Bagaimana kira-kira Jadi dia mengajar atau bagaimana? beliau itu sejak mengajar artinya langsung apa yang beliau praktekkan di lapangan itu langsung diinikan sama kita. Dan dia pengacara juga? Iya, dia pengacara. Wow, praktisi juga ya. Dan saya lihat juga apa namanya itu profil dia dan percepatan karir dia bagus. Oh, begitu Pak ya. Luar biasa. Jadi sekarang udah berpartner dengan. Sekarang kami tangani perkara sudah berpartner. Oh. Nah. Kemudian berapa lama menjadi lawyer di Pekanbaru? Kemudian kita punya kantor sendiri. Maksud saya di Pekanbaru langsung berkantor atau bagaimana dulu? Saya disumpah pada tahun 2006 bulan 10 karena saya 2016. Iya, 2016 ya, bulan 10 karena saya sudah magang. Saya yakin pada diri saya sendiri dan saya memang tetap koordinasi pada senior saya. Iya, iya. Tetapi kantor langsung saya buka kantor sendiri, Pak. Itu kantor yang sekarang? Iya. Wah, luar biasa itu, Pak ya. Dan gimana bukan karena marga Sibarani makanya diberanikan. Bagaimana munculnya tekad untuk membuka kantor itu? Padahal baru datang di Pekanbaru langsung buka kantor. Kok bisa begitu? Iya, baik. Prinsip saya, Pak, dalam diri saya itu yang pertama yakin. Yang kedua artinya banyak-banyak membaca buku. Kalau tidak paham tanya senior pasti akan diarahkan. Dan dari situ muncul keberanian. Iya, benar. Oke. Sekarang ini kan Pak di Pekanbaru ini di DPC Peradi Pekanbaru saja, bukan untuk Riau ya. DPC Peradi Pekanbaru untuk Riau. Saya dapat informasi pengacara itu sudah hampir 2.000. Kemarin 1.600, ini yang akan dilantik lagi, baru selesai ujian PKPA itu 260-an. Di tengah ramainya advokat, berarti persaingan sangat tajam. Apa kira-kira strategi Bapak untuk bisa memenangkan kompetisi ini di dalam meraup klien di Pekanbaru? Kalau prinsip saya, Pak, sebagai dari kantor advokat saya sendiri dan pribadi saya sendiri, saya yang pertama itu menjaga jaringan, perluas jaringan ini. Perluas jaringan. Iya. Banyak-banyak berorganisasi. Banyak berorganisasi. Ya. Kedua, etika di masyarakat. Etika harus dijaga. Perilaku. Iya. Ketiga, jujur. Keempat, bertanggung jawab. Jujur kepada klien ya. Iya. Yang keempat, bertanggung jawab maksudnya dengan perkara yang kita tangani. Iya, benar. Jangan sempat menelantarkan ya. Iya. Luar biasa. Kelima, banyak membaca buku. Banyak membaca. Iya. Berarti persaingan kompetisi. Tidak berhenti belajar ya. Berhenti belajar. Membaca ini kan belajar ya. Iya, benar. Meningkatkan skill dan profesionalisme. Iya. Jadi dari semua yang 5 ini langsung diramu dengan doa. Wah, itu kuncinya, Pak. Pak. Iya, itu aspek ketuhanannya Pak ya. Dan di situ kunci ya. Benar. Dan ternyata berhasil. Iya. Luar biasa. Pak Jethro Sibarani mengatakan perkuat jaringan. Saya dengar juga Bapak sudah aktif di organisasi pers, malah sudah memimpin sebuah perusahaan media dan organisasi-organisasi lain. Ya. Kenapa itu yang menjadi tujuan Bapak, termasuk mengambil kepemimpinan DPD Riau ya untuk PJID, Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi. Ya, Pak. Apa kira-kira manfaatnya bagi Bapak untuk mendukung karir Bapak di pengacara ini? Jadi saat ini saya ada 5 organisasi yang saya pimpin, Pak. Yang dipimpin. Iya, yang saya pimpin. Ya, apa itu, Pak? Yang pertama itu Perkumpulan Petani Sawit Riau. Perkumpulan Petani Sawit Riau. Itu iya. DPD. Saya DPP-nya langsung, Pak. DPP iya. itu. Oh. Saya pendirinya langsung, Pak. Berarti DPP-nya itu Riau itu ya? Iya. Oke. Berarti apanya di daerah lagi ya? Di daerah. Cabang. Oke. Nah, benar. Terus yang kedua, saya sekretaris Perguruan Kumpu Naga Sakti Indonesia, Pemda Riau. Jadi Bapak pemain kumpu juga bela diri lagi, Pak. Samping olahraga juga untuk menjaga diri ya. Iya. Oke. Terus jangan stroke. Yang ketiga, saya juga ketua
di Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi. Ya. Yang keempat, saya juga ketua LSM. LSM apa? Solidaritas Penegak Keadilan Nasional. Oke. Di antara organisasi yang Bapak pimpin, tampaknya Bapak pemimpinnya ya, di Kungfu juga Bapak yang sekretaris ya, berarti orang nomor 2 ya. Iya. Mana yang lebih besar dinamikanya di antara organisasi yang Bapak pimpin ini? Mana kira-kira yang paling berpengaruh terhadap perkembangan karir Bapak? Menurut saya yang sangat menonjol untuk mempolaritaskan saya secara pribadi itu di jurnalis. Di jurnalis. Iya. Karena apapun yang saya tangani perkara, ketika saya saya minta rekan-rekan wartawan mohon dinaikkan, saya pikir masyarakat ketika membacanya tahu ini siapa sebenarnya begitu dia, Pak. Jadi pengaruh informasinya itu luar biasa. Iya, ya, benar. Luar biasa. Terutama dengan adanya media ya. Media. Dengan adanya Dan kebetulan juga saya mendirikan namanya perusahaan, Pak. Nah, media kita itu jetciber.com. Jetciber.com. Iya. Ya. Dan itu udah jalan ya. Ya, dan sudah ya, jalan. Saya dengar dulu itu udah diluncurkan di Hotel Pesona ya. Benar, Pak. Oke. Kita kembali kepada profesi ini. Ini santai aja kita nih Pak Sibarani. Setelah 5 tahun, menjelang 5 tahun ya, mengalami suka duka dan dinamika bagaimana beracara di negeri Melayu ini. Sebelumnya juga udah sempat magang sampai 3 tahun. Berarti udah 8 tahun total ya. Udah luar biasa sekali. Ibarat anak-anak udah kelas 3, udah naik kelas 3 SD dia ya. Iya. Semenjak dia lahir. Barangkali tentu saja ada suka duka yang Bapak alami. Mungkin pemirsa dimanapun berada perlu sekali mendengarkan apa kira-kira pengalaman Bapak yang paling mengesankan. Apakah itu pengalaman pahit, apa pengalaman manis. Barangkali yang pahitnya ini lah biar jadi obat. Ya. Kalau manis ini belum tentu jadi obat. Mungkin bisa diceritakan. Baik, Pak. Seorang lawyer itu pasti menjumpai namanya suka dan duka. Iya. Sukanya itu banyak perkaranya, apalagi kliennya banyak orang kaya, senang pasti dia itu. Banyak duitnya ya. Sudah pasti. Kalau dukanya? Kalau dukanya, semua pengacara saya pikir pasti menjalaninya harus seperti itu. Contohnya saya dulu pada tahun 2018. Ini ada perkara saya di polsek tertentu. Iya. Jadi sudah berdamai dan komitmen uangnya telah ditentukan. Artinya sukses fee-nya. Dan jumlah yang besar. Iya. Saya sewaktu klien saya ini datang ke kantor saya, dia menangis. Minta pertolongan kita. Minta pertolongan. Iya, supaya dibela. Iya, harta gono gininya. Oh, harta gono gini. Yang begitu banyak. Dia bercerai ya. Iya, benar, Pak. Jadi dari yang pihak perempuan? Iya, saya dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki. Yang kita bela dari ini? Dari suaminya. Iya, dari suami. Jadi yang kebetulan mereka itu sepakat saya mediasikan dibagi 2 harta. Iya. Jadi saya sudah sepakati dengan sukses fee itu dengan klien saya secara lisan memang kebetulan. Karena saya yakin dia itu takkan bohong. Yeah. Pasti jujur kan seperti itu. Yeah. Jadi setelah salam-salaman saya ini sempat berapa lama ditangani? Sampai pada saya tangani perkara ini sekitar 3 bulan, Pak. 3 bulan ya. Lama sekali. Sudah lama, Pak. Baru berujung di polsek dan berdamai. Terus setelah klien saya ini juga sudah salam-salaman, dia bawa uang ini ke mobilnya. Saya baru salam-salaman dengan Kapolsek sama Kanit. Setelah itu saya balik kanan ke mobil. Saya lihat tidak ada lagi klien saya. Saya telepon. Kita jumpa di mall. Kata klien saya. Ya. Setelah saya ke mall, saya tunggu. Saya lihat tidak ada. Nah, saya tunggu waktunya sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Ya. Tidak juga datang dan HP-nya sudah mati. HP-nya sudah mati. Sampai hari ini. Sementara uang yang kita ini berapa nilai? 350 juta. 350 juta. Dan sudah keinginan akan ganti mobil. Itulah salah satu dan itu mengecewakan sekali. Apa kira-kira pekerti dan pelajaran
yang Bapak tarik dari persoalan itu? Dari prinsip saya, ya karena pengalaman itu sudah saya temukan berbagai macam. Pada prinsipnya kami dari kantor JET Sibarani SMH itu akan membuat secara tertulis, Pak. Iya. Jadi Apapun, jangan hanya lisannya. Iya. Meskipun famili, meskipun saudara ya. iya, Harus ada hitam di atas putih. iya benar, Pak. Siapapun dia harus tertulis karena itu proporsional. Ya, tidak lagi kita artinya percaya. Tertulis antara pihak pertama pihak kedua. Gitu dia. Jadi benar-benar memberikan kesan ya. Iya, sangat kesan. Karena di benak kita itu akan ganti mobil. Ternyata Tuhan menentukan lain ya. Iya, benar. Mungkin itulah yang terbaik Pak Sibarani ya. Oke, saudara pemirsa, kita rehat sejenak.